Halo semua, selamat datang kembali di Server Coding. Pada video ketujuh ini kita akan membuat aturan pembuatan variabel, di mana nantinya kita akan belajar banyak hal mengenai format penulisan di dalam variabel. Jadi ada yang tidak boleh dipakai dan ada juga yang bisa kita gunakan. Oke, langsung saja kita ke text editor. Di mana sebelumnya kita sudah belajar tipe data Boolean. Sekarang kita akan membuat folder baru. Kita buat dengan nama part 7, lalu aturan variabel. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kita buat dua file lagi seperti biasa, index.html dan juga script.js. HTML ini kita buat dengan blur path, kita hapusnya untuk komentarnya, lalu kita hubungkan HTML dengan file JavaScript. Oke, jika sudah terhubung seperti ini, kita bisa save. Lalu kita akan ke bagian dari script ya. Kita buat nih suatu keterangan format penulisan variabel. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini, dalam penulisan variabel tidak boleh memakai spasi. Var tidak boleh memakai spasi. Nah, jadi ketika kita membuat variabel seperti ini, misalnya var yang biasanya kita misalnya server coding seperti ini adalah variabel yang benar. Tapi kita buat nih spasi seperti ini, maka di dalam text editor yang cukup canggih ya, ini bisa mendetek bahwa ini tuh tidak benar. Tapi jika kita menggunakan text editor yang tidak bisa mendetek seperti ini, maka kita harus mengetahui bahwa variabel itu tidak bisa menggunakan spasi. Nah, ini kita bisa komentarkan. Lalu ketika kita menggunakan, oke, kita seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya var tidak dapat diawali dengan angka seperti ini. Coba kita buat var, misalnya kita mempunyai angka 1 ya, satu server. Nah, jadi ketika kita membuat suatu variabel tetapi diawali dengan angka, maka ini juga tidak bisa atau dianggap error ya teman-teman. Seperti itu. Kita buat komentar. Nah, kita akan mencoba nih. Ada beberapa variabel yang bisa kita gunakan atau aturannya. Yang pertama, kita buat dulu keterangan var yang bisa digunakan. Oke. Kita bisa membuat variabel dengan kombinasi huruf dan angka. Tetapi yang pertama yang harus kita buat yaitu huruf angka dulu nih. Huruf dulu ya teman-teman. Misalkan boleh 1. Misalkan var server 1. Nah, ini bisa. Jadi ketika kita diawali dengan huruf lalu diikuti dengan angka, ini diperbolehkan. Tetapi untuk sebaliknya, ini tidak diperbolehkan. Oke. Selanjutnya, jika kita mempunyai kalimat yang atau beberapa kata dalam variabel, karena kita tidak bisa menggunakan spasi, maka kita bisa menggunakan underscore. Ini misalnya bisa
digunakan. Nah, jadi untuk penghubungnya kita gunakan tanda underscore ini, teman-teman. Dan juga di dalam pembuatan variabel itu bisa menggunakan kombinasi karakter. Misalkan var, coba kita awali dengan karakter terlebih dahulu. Boleh. Nah, ini bisa. Lalu var, boleh. Nah, ini pun bisa, teman-teman. Jadi, variabel itu bisa diawali dengan karakter, diikuti dengan huruf, ataupun sebaliknya. Lalu, ada yang sangat direkomendasikan ketika kita membuat penamaan dalam variabel. Kita buat var. Ini developer sering menggunakan seperti ini. Ini sangat direkomendasikan. Nah, seperti ini. Aturan seperti ini diawali dengan huruf kecil, lalu huruf yang selanjutnya, kata selanjutnya dengan huruf besar. Oke, seperti ini teman-teman. Ini dinamakan dengan camel case, penulisan camel case. Nah, atau standar penulisan variabel. Jadi teman-teman, jika sudah pembuatan aplikasinya cukup besar ya, atau mulai dari sekarang bisa nih untuk belajar seperti ini. Penulisan camel case, var, server, coding. Nah, seperti itu. Ini sangat baik ya teman-teman untuk penulisan seperti ini. Oke. Lalu di sini terdapat keyword dan reserve word. Kita buat keterangan keyword dan reserve word. Nah, maksudnya di sini di bawah ini kita akan menampilkan beberapa kata yang tidak boleh digunakan untuk pembuatan variabel. Apa saja itu? Nah, di sini terdapat cukup banyak kata yang tidak bisa kita pakai untuk penamaan dari variabel, teman-teman. Break, case, catch, class, cons, continue, debugger, dan yang lainnya. Teman-teman bisa lihat, teman-teman seperti ini. Coba kita buat nih, var, break. Nah, itu nggak bisa gitu, nggak bisa digunakannya. Var, case. Nah, jadi yang di sini itu merupakan reserve word. Jadi suatu keyword yang tidak bisa digunakan di dalam penulisan variabel. Walaupun kita menggunakan standar penulisan ya. Seperti tadi, misalkan server saja ini bisa. Di sini kan break. Cuman tetap ini membacanya tidak bisa ya, teman-teman. Seperti itu. Lalu kita juga bisa menggabungkan penulisan dari var ya, teman-teman. Coba kita contohkan. Oke, penulisan gabungan var. Kita mempunyai variabel name misalnya. Isinya nama sendiri. Oke, kita mempunyai variabel name dengan nama Muhammad Rizal Supriyadi. Oke, di sini juga kita mempunyai umur. Umur sama dengan 22. Status oke, tidak bisa, misalkan lulus ya. Lulus, misalkan mahasiswa. Seperti ini. Nah, jadi di dalam var ini
kita bisa menggabungkan teman-teman, menggabungkan penulisan dari variabel tersebut. Coba kita seperti ini, apakah bisa? Oke. Nah, var name seperti ini, lalu umur dan lulus. Jadi untuk penulisan var-nya kita cukup satu kali nih. Jadi tidak perlu misalkan yang harusnya seperti ini, var misalkan name, lalu isinya apa, misalkan var umur, lalu var lulus. Jadi var ini kita bisa gabungkan penulisannya seperti ini, var name, lalu umur, dilanjutkan isinya, lalu lulus. Jadi yaitu masih dianggap sebagai variabel. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian dalam pembahasan kali ini mengenai aturan penulisan variabel. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman tunggu untuk tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.